Salam Bapak Ibu. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi berkumpul untuk memuliakan dan memujiakan kebesaran nama Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai dalam doa, kami silakan Bapak Ibu kita mengambil sikap untuk menyembah pada pagi hari ini. Kami bukan pikiran dan hati kita untuk berujuk pada pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
kasih karunia supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yang hendak memulai ibadah pada pagi hari ini, kami serahkan padamu ya Tuhan, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat bagi kami semua Tuhan. Tuhan, saat ini kami semua hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati kami jemaat-Mu yang ada di gereja ini ya Tuhan. Nama-Mu yang kami agungkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kita semua hari ini hingga selama-lamanya Tuhan. Tuhan, dan kiranya kami akan membuka jalannya ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami mulai ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami buka ibadah pada hari ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ibadah pada pagi hari ini. Amin. Kami silakan jemaat untuk mari kita teruskan Ku Mau Cinta Yesus.
Jemaat pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jumat tak melupakan dan kita selalu Jumat usia dengan sangat.
kembali kami mempersembahkan setiap pujian kami kepadamu. Dan kami rindu setiap pujian ini sungguh menyenangkan hatimu, ya Bapa. Tibalah saatnya kami juga akan bersama-sama menerima sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami sekalian yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman Tuhan dan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita kembali dapat bersama-sama ada di rumah Tuhan, bersama-sama memuliakan Tuhan, karena kita menyadari bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam surat Roma pasal yang kelima. Roma yang kelima. Bacaan kita hari ini mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ya kan, kita renungkan nanti ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita lihat di bawah perikop hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Ayat 8 akan saya bacakan ulang demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini atau bagian ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik
ada orang yang berani mati. Ya, itu ayat yang ke-7 dijelaskan seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nampaknya sudah menjadi kebiasaan pada masa itu bahwa orang mungkin rela mengorbankan dirinya, rela menyerahkan dirinya bagi orang lain yang telah berbuat kasih kepadanya. Orang itu dengan rela melakukannya karena ia ingin balas jasa. Balas jasa apa? Balas jasa atas kebaikan yang telah diterima oleh orang yang mau berani mati itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sudah banyak hal yang sudah dilakukan oleh orang yang dibela. Kenapa? Karena orang yang membela itu menunjukkan kebaikannya, kasih sayangnya. Maka aku mau menyerahkan hidupku, mau menyerahkan apa yang aku punya ya untuk orang ini sebagai balas jasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin karena suka, mungkin karena ini merupakan suatu pengorbanan yang dipandang luar biasa ya. Bahkan ini dianggap sebagai sesuatu yang disebut sikap yang mulia karena balas budi yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika sikap ini atau balas jasa ini dipandang baik oleh masyarakat pada umumnya, bagaimana dengan Allah yang rela memberikan Kristus kepada kita? Bukan karena jasa kita atau perbuatan baik kita yang kita tunjukkan kepada Tuhan, melainkan karena kasih Allah yang luar biasa kepada kita ketika kita ini masih berdosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Paulus ingin menunjukkan kepada setiap umat Tuhan bahwa apa yang Allah lakukan kepada umat manusia itu melebihi atau melampaui standar manusia dalam memahami kasih dan pengorbanan Allah. Memang orang bisa saja berkorban bagi orang yang telah berbuat baik kepadanya, tetapi bagi orang yang jahat tidak mungkin ada seorang pun yang mau mati untuknya. Untuk orang benar saja dikatakan firman Tuhan, ya tidak ada orang yang berani mati, hanya orang yang baik saja. Tetapi bagaimana dengan orang yang berdosa? Jelas sekali, mau membela kok bela orang yang jahat, bela kok orang yang berdosa, orang yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus itu jelas sekali tidak ada yang mau mati untuknya. Namun inilah yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Ayat 8 jelas dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengambil sedikit apa yang dikutip oleh Paulus tentang kata-kata Daud di dalam Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan padanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Allah lakukan kepada umat manusia. Kalau kita mundur sedikit di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 22b sampai 23 dikatakan, sebab tidak ada perbedaan
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia adalah manusia yang berdosa. Tidak ada yang baik. Apa yang dipikirkan selalu jahat. Apa yang dilakukan senantiasa jahat. Mana kebaikan manusia? Yang Allah mau mengorbankan dirinya untuk orang baik di dunia ini. Tidak ada. Manusia senantiasa dikatakan jahat. Coba cari kebaikan manusia. Apakah ada manusia yang benar? Firman Tuhan menyaksikan tidak ada seorang pun yang benar. Kalau dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, berarti semuanya salah, semuanya berdosa. Lalu untuk apa Tuhan itu mau berkorban untuk kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita, mau membela kita yang benar? Tidak benar. Mau membela kita yang baik? Tidak ada yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita memikirkan atau kita katakanlah mengingat masa-masa lalu dalam kehidupan kita. Tidak usah jauh-jauh, seminggu aja yang lalu. Pikirkan apa yang telah kita perbuat. Mungkin kita tidak sadar kita sudah menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita. Mungkin kita tidak sadar kita sudah membuat orang lain marah. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita dalam minggu ini membuat orang lain kecewa. Bagaimana kebaikan kita? Allah mau berkorban menunjukkan kasih-Nya pada kita. Kalau firman Tuhan tadi mengatakan kalau untuk orang baik sih mungkin ada untuk balas budi, balas jasa kebaikan dari orang yang sudah membela dia. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini yang pertama menegaskan bahwa tidak ada tuntutan atau kewajiban bagi Allah untuk mengasihi kita, sebab Ia tidak berhutang apa-apapun kepada kita. Kalau kita membela Tuhan, Tuhan itu sudah kuasa. Buat Allah kita adalah Allah yang hebat, tidak perlu dibela. Kita tidak perlu bawa spanduk bela Tuhan Yesus, tidak. Dia Allah yang berkuasa. Ketika Dia mau disalibkan, mau ditangkap, bisa saja Tuhan Yesus memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi, untuk menyertai Dia, membela Dia. Siapa yang dapat memerintahkan malaikat untuk melindungi Dia kecuali Tuhan sendiri? Apa daya kita untuk membela Tuhan? Apa daya kita untuk kita ini melindungi Tuhan? Tidak ada. Tapi kenapa Dia itu mau berkorban untuk kita? Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yang selayaknya kita ini adalah orang yang menerima murka-Nya karena kita berdosa kepadanya, tapi Dia mengasihi kita. Yang kedua, apa yang tidak layak kita terima, justru kita menerimanya, yaitu merupakan kasih karunia-Nya. Itulah anugerah. Kita orang-orang yang seharusnya dihukum, orang-orang yang dimurkai oleh Allah,
orang-orang yang menerima hukuman atas dosa dan kesalahan kita. Tetapi Allah karena menunjukkan kasih-Nya, maka kita yang selayaknya mendapatkan hukuman kekal, Tuhan yang menggantikannya untuk kita. Begitu luar biasanya kasih Allah kepada kita. Sekali lagi ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah diampuni dosa kita, disucikan dosa kita, kita hidup dalam kebenaran, baru Allah itu mau berkorban untuk kita. Tidak. Justru ketika kita ini masih berdosa, firman Tuhan jelas dikatakan ketika kita masih berdosa, disitulah Tuhan menunjukkan kasih dan kemurahan-Nya, mau dan rela mati untuk kita orang-orang yang berdosa. Inilah yang disebut anugerah. Anugerah itu diberikan kepada kita bukan karena kita disebut layak, tetapi justru tidak layak menerimanya yang sebenarnya. Tapi inilah yang ditunjukkan Allah kepada kita, yang begitu luar biasa, kasih anugerah yang dari Allah yang tidak ada bandingnya. Yang ketiga, kasih Tuhan itu diberikan dalam sebuah pengorbanan yang sangat besar, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib, di mana Tuhan Yesus menanggung segala dosa dan pemberontakan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih jasa kita kepada Tuhan sehingga Dia rela berkorban untuk kita? Apa sih kebaikan kita sehingga Tuhan mau rela membela kita? Tidak ada. Apa yang harus kita lakukan di dalam responi kasih Allah kepada kita? Seharusnya kita mensyukuri atas segala apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita menerima pengampunan-Nya, kita menerima anugerah-Nya, kita menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Selayaknya kita ini setia kepada Tuhan. Seharusnya kita ini semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin semangat di dalam kita mengikut Tuhan, menunjukkan rasa syukur kita pada Tuhan. Tuhan, aku yang tidak layak, karena aku adalah orang-orang yang berdosa, aku adalah orang-orang yang selayaknya mendapatkan penghukuman yang kekal. Tetapi karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepadaku, maka selayaknya aku harus setia pada Tuhan. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan sedemikian mengasihi kita lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, masihkah kita meragukan akan kasih Tuhan setelah kita ini menjadi kepunyaan Tuhan? Kita menjadi umat tebusan Tuhan, kita menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya, karena Kristus sudah membayar lunas segala dosa salah pelanggaran kita. Dan masihkah kita terus-menerus ada di dalam kubangan dosa?
kalau kita mengingat begitu luar biasanya Kristus mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya demi mengampuni kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini saya serukan untuk kita sekalian. Mari kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita dengan luar biasa, berkorban untuk kita, korbankan waktu untuk Tuhan, korbankan tenaga kita untuk Tuhan, korbankan apa yang seharusnya kita korbankan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan segala sesuatunya untuk kita. Pekerjaan kita itu karunia Tuhan, kekuatan kesehatan itu karunia Tuhan, penghasilan kita itu juga kemurahan Tuhan. Mari kita korbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Dia Allah yang begitu luar biasa menunjukkan kasih-Nya kepada kita umat-Nya. Seharusnya kita setia kepada Tuhan. Seharusnya kita semakin erat hubungan kita dengan Tuhan, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Seharusnya kita juga mengasihi Kristus sebegitu rupa, sehingga kita sebagai anak-anaknya benar-benar nyata ada perubahan, ada kesetiaan, ada kerinduan untuk menyerahkan hati Tuhan, bahkan memiliki kerinduan, Tuhan, aku mau melayani, Tuhan, aku mau mengasihi, Tuhan, aku mau menyenangkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, dahulu kita orang berdosa adalah seteru Allah, tetapi dengan pengorbanan Kristus kita diperdamaikan oleh Tuhan, dan kita dibenarkan karena kita beriman dan percaya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa kita telah mendapatkan perdamaian dan kemuliaan Allah yang Tuhan sediakan untuk kita. Bahkan mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dalam keadaan diberkati atau belum. Kenapa saya katakan belum? Tuhan itu pasti berkati kita. Sebagai anak-anaknya, Tuhan perhatikan kita. Tidak mungkin Tuhan tidak berkati kita. Bahkan dalam keadaan senang atau susah, seharusnya kita tetap bersyukur. Kenapa? Ketika kita senang, kita mengingat begitu besar kasih-Nya, begitu besar kemurahan. Ketika kita susah, firman Tuhan akan dinyatakan, aku menyertai kamu senantiasa, damai sejahtera ada padamu. Itu Tuhan yang senantiasa ingin menunjukkan kemurahannya di dalam kita menghadapi kesusahan. Di dalam keadaan baik-baik, kita bersyukur bahwa Allah melindungi kita, menyertai kita. Dalam penderitaan, kita bersyukur karena kita boleh merasakan penderitaan Kristus yang begitu luar biasa. Penderitaan yang kita alami belum seberapa, tapi penderitaan Kristus untuk kita luar biasa. Karena itu, mari kita mengingat tentang kasih Allah yang sudah ditunjukkan kepada kita sebagai umat-Nya. Mari kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, punya tekad yang bulat. Tuhan, aku mau mengasihi. Tuhan, aku mau setia kepadamu. Tuhan, aku mau berkorban untukmu. Tuhan, aku mau melayani. Dan Tuhan, aku mau cari jiwa untukmu, untuk menunjukkan kasih Tuhan yang telah aku terima kepada orang lain yang seharusnya juga mendapatkan kasih yang sama yang dari Tuhan yang kita terima.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini membuat kita semakin semangat di dalam ikut Tuhan. Kita mengikut Tuhan itu karena panggilan Tuhan. Kita mengikut Tuhan karena sudah selayaknya kita menjadi milik Tuhan, maka kita mesti setia pada Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini sekali lagi mendorong kita untuk senantiasa mengingat bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi, setialah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Begitu besar kasih dan anugerah-Mu pada setiap kami, ya Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang layak untuk menerima hukuman yang kekal. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Bukan karena kami menjadi orang yang baik, bukannya kami orang yang sempurna di dalam kehidupan kami, tetapi justru sebaliknya, kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang disebut sebagai pemberontak kepada Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, Engkau mau berkorban untuk kami, untuk mengampuni dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang mendamaikan kami dengan Allah melalui pengorbanan di atas kayu salib. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami betapa besar kasih dan anugerah-Mu pada kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah supaya kami makin hari makin menyadari bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami diselamatkan oleh Tuhan bukan karena kebaikan atau perbuatan baik kami, tetapi semuanya itu karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran, hidup mengasihi Tuhan, hidup melayani Tuhan, dan hidup dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berikan pertolongan kepada kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kami mohon, tuntunlah kehidupan kami, sertai kami, sehingga kami senantiasa hidup berkenan di hati Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Untuk
melalui berkat kami ya Tuhan, kami semakin hari semakin didewasakan dalam Tuhan kami ya Tuhan, semakin hari kami bertumbuh dalam Tuhan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menunjukkan lingkungan keluarga kami dengan lingkungan masyarakat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus juga berdoa untuk hamba Tuhan yang kau pilih untuk melayani kami ya Tuhan ya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Muda yang juga akan boleh selamat berkeluarga ya Tuhan. Ya Tuhan yang kami berikan suatu yang kami ya Tuhan dalam setiap pelayanan dalam persoalan dalam kesehatan dan Tuhan yang kami berkati ya Tuhan dalam kebutuhan yang hamba butuhkan hanya Tuhan yang kami butuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang kami sampaikan kami berdoa lagi untuk dapat berjuang ya Tuhan. Terlebih untuk undi kami semakin tempat ini sehingga kami semakin tempat ini adalah kami dan kami bisa hidup kami semakin berubah menjadi pribadi yang kita layani ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus kami sudah berdoa Tuhan. Setiap kali semakin satu ya Tuhan, dan Tuhan yang kami pilihkan satu mungkin kami dari Tuhan dan mewakili keturunan kami ya Tuhan. Mungkin kami sudah kesehatan Tuhan, kami datang dan membawa kemenangan ya Tuhan ya Tuhan, menjaga kami dengan kesehatan kekuatan buat setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali pulih, kembali sehat, kembali Tuhan lagi ya Tuhan. Dan kalau Tuhan datang kami terima pukulan, kami pekerjaan, segala ekonomi ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang kami berkati ekonomi kami ya Tuhan, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan yang kami muliakan melalui pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami sudah berdoa untuk kami yang bertumbuh relasi kami dengan orang-orang sekeliling kami, dengan keluarga kami. Hanya Tuhan yang akan memberkati, memberikan hubungan yang baik buat kami dan orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami, adik-adik kami ya Tuhan yang sedang berkuliah di sekolah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami sudah anak-anak kami, adik-adik kami sudah melakukan ujian ya Tuhan. Hanya Tuhan yang akan memberikan hasil yang terbaik ya Tuhan, supaya kami, supaya adik-adik kami, anak kami dapat membanggakan untuk orang-orang mereka ya Tuhan, untuk tidak memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu anak kami dapat mencapai cita-cita mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa adik-adik kami yang masuk usia remaja itu ya Tuhan. Ya Tuhan yang akan memberkati mereka dalam program hidup mereka ya Tuhan, supaya mereka terus berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tidak jatuh dalam pergaulan bebas, mereka tidak jatuh dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang buruk yang akan merusak masa depan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, senantiasa menuntun tubuh mereka dengan kuasa darah Tuhan, sehingga mereka terus berada di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan kepada orang tua, para lansia ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka ya Tuhan dalam masa tuanya. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka. Kiranya Tuhan menjaga setiap bagian tubuh yang sakit yang mereka sedang rasakan Tuhan. Kiranya mereka boleh setiap hari bersuka cita karena mereka terus meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, orang menteri sampai kepada RT ya Tuhan. Ya Tuhan yang akan memberikan mereka sifat yang bijaksana ya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas dengan mereka baik, dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami rindu bangsa kami ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan, akan lebih semakin hari semakin maju dan damai dengan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Setelah doa mengucapkan syukur kami ya Tuhan, kami serahkan dan juga nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berikan persembahan untuk yang bertugas. Silakan kita iringi dengan aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku.
maksimal pertolongan karena Tuhan fokuskan pekerjaan Tuhan dengan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kesembuhan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk warta jemaat dan doa berkasah, silakan. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kita yang hadir, yang melayani, dan Tuhan senantiasa melindungi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, warta untuk kita nanti pengurus kami mohon untuk tinggal sejenak ya, kita akan ngomong sedikit ya tentang pelayanan kita ya. Nanti kita akan mengambil waktu dan tempat di ruang tamu ya. Selanjutnya warta untuk kita untuk minggu berikutnya tanggal 16 Juni Turki dilayani oleh Ibu Pipit, Singer 1 Saudari Karim, 2 Ibu Tuti, Dasapat Bapak Edi, Kolektor Ibu Dewi, tiket dan penyambut jemaat keluarga Ibu Tuti, dan pelayan berikutnya untuk keyboard Saudara Yosua, gitar Ibu Mariani, kacor Saudara David, operator Bapak Petrus. Dan untuk pelayan besok minggu itu adalah Ibu Harnani ya, minggu ketiga. Nah ini Pak Petrusnya besok minggu mengantar Ibu Siska ke Sumber Asri ya. Operator mungkin bisa dioper ya. Oke, puji Tuhan. Dan untuk minggu terakhir, minggu kelima, kita akan dilayani dari Bali ya, Bapak Pendeta Jenik Purwadi dari Bali. Karena itu mari berkat Tuhan yang akan disampaikan lewat firman Tuhan oleh hambanya akan kita nikmati bersama ya pada minggu yang terakhir. Oleh karena itu mohon panjenengan semuanya hadir ya. Waktunya jam setengah tetap jam 8 ya, bukan setengah 8 tapi jam 8 ya. Jadi supaya panjenengan hadir tepat waktu sehingga kita bisa sama-sama beribadah memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk ibadah rumah tangga hari Selasa wilayah 1 di keluarga Bu Srini, pujian oleh Ibu Esther. Yang wilayah 2 di keluarga Bapak Lamidi, pujian dilayani oleh Saudari Krisna. Jika Mbak Krisna tidak masuk atau pas enggak tugas di SPBU ya. Dan nanti jikalau itu pas hari Rabu itu ada tugas di SPBU, Mbak Krisna bisa cari pengganti ya. Oke. Mungkin yang lain belum ada. Dan nanti untuk bapak-bapak, adik-adik yang akan melanjutkan katekisasinya nanti jam 4 ya, kita panjenengan hadir kembali untuk mengikuti katekisasi. Itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati.
Mari kita akhiri pada kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mohon Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah kita, serta jadilah pelaku-pelaku firman yang setia. Terimalah berkat dari Allah kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa memimpin, menyertai, berkati kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk kembali. Doa teduh, Tuhan Yesus memberkati. Amin.